Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nimatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersama-sama kembali pada kegiatan acara pendalaman materi biologi yang insya Allah sekarang sudah memasuki sesi terakhir. Izinkanlah saya Agus Barkah dari Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut untuk memberikan panduan dan beberapa informasi berkenaan mengenai kegiatan pendalaman materi pada siang hari ini. Insya Allah pada siang hari ini sudah ada di hadapan kita bersama di ruang virtual Ibu narasumber. Selamat datang Ibu Gina. Iya Pak. Juga alhamdulillah juga sudah Ibu moderator Ibu Sihartini yang akan memberikan ini. Ya siap Bu ya. Oke. Untuk kelanjutan kegiatan ini dipersilakan langsung dipandu oleh Ibu Sihartini. Kami persilakan. Saya di belakang layar Bu ya. Terima kasih Pak Agus. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional seri pendalaman materi biologi. Saat ini adalah seri yang ke-11. Kami ucapkan selamat datang. Webinar ini terlaksana berkat kerjasama antara KPMB dengan UMI Sukabumi. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Gina Nuranti SPD MSI, sebagai narasumber kita siang hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang berkenan bergabung di dalam acara webinar nasional pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur tidak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan pada kita semua, sehingga kita dipertemukan dalam acara webinar nasional ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan dari Ibu narasumber menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita para pendidik dan juga buat putra-putri kita di sekolah kita masing-masing. Amin. Salawat serta salam tidak lupa semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang kami banggakan, sebelum acara webinar siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Sihartini dari MAN 1 Kota Semarang, yang nanti pada beberapa jam ke depan insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu semua di dalam webinar nasional kali ini bersama narasumber kita Ibu Gina dengan tema gen, protein, dan regulasi ekspresi gen. Ini tema yang luar biasa yang mungkin bagi kita semua, Bapak Ibu guru mungkin banyak sekali hal baru yang nanti akan kita dapatkan pada webinar kali ini. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, insya Allah. Bismillah. Untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, mari Bapak Ibu kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan kita webinar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum pemaparan materi,
Belum pemaparan. Kita akan melakukan pemanasan dulu, nanti akan ada kegiatan pretest. Namun sebelum itu perkenankan saya secara garis besar untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan webinar kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, mohon maaf tadi sudah kami buka, kemudian 5 menit kita akan mengikuti kegiatan pretest sebagai pemanasan kita sebelum menerima materi dari narasumber. Kemudian selama kurang lebih 60 menit kita akan mendapatkan pemaparan materi dari Ibu Gina. Dilanjutkan sesi diskusi sekitar 30 menit dan terakhir 5 menit post-test dan diakhiri closing statement dari narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk acara awal marilah kita ikuti kegiatan pretest sebagai pemanasan kita biar semuanya tidak ngantuk dan bisa konsen untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Link pretest akan di-share oleh Pak Agus di kolom chat. Sudah. Okay. Monggo silahkan. Dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang. Awalnya itu bingung cari lokasi vaksin di mana. Ya takut juga kalau lokasinya jauh ya. Pan belum kesini nih? Iya, belum kesini. Gimana? Yuk.
Siap, Usi. Waktunya sudah habis. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kegiatan pretestnya. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara inti pada kegiatan webinar kali ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Gina Nuranti, SPD MSI, yang kali ini akan memaparkan materi tentang gen, protein, dan regulasi ekspresi gen. Namun sebelum itu, perkenankan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau adalah Ibu Gina Nuranti, SPD MSI. Tempat tanggal lahir Sukabumi, 18 Oktober 1990. Aduh, masih sangat muda sekali ini Ibu Gina. Kemudian beliau sebagai staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, memegang mata kuliah banyak sekali ini ya, ada struktur hewan, kemudian genetika, zoologi vertebrata, embriologi, biosistematik, genetika dasar, struktur perkembangan hewan, struktur perkembangan tumbuhan, dan media pembelajaran biologi. Luar biasa ini mata kuliah yang diampu oleh Bu Gina, banyak sekali. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah untuk S1-nya pendidikan biologi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian S2-nya jurusan biologi Institut Teknologi Bandung. Untuk kelompok keahlian fisiologi perkembangan hewan dan sains biomedika. Pengalaman beliau tentang penelitian, kegiatan penelitian selama 5 tahun terakhir, antara lain adalah inovasi pencahayaan buatan pada saat kehamilan, upaya pencegahan terhadap risiko penyimpangan perilaku dan perubahan sistem sirkadian, merupakan penelitian unggulan perguruan tinggi Dikti. Kemudian juga ada studi mengenai faktor penyebab dan mekanisme terbentuknya kelainan sumbing bibir dan sumbing langit-langit. Dan juga ada lagi analisis interaksi gen yang juga terkait dengan sumbing bibir dan sumbing langit-langit. Luar biasa ini. Kemudian publikasi penelitian beliau juga luar biasa, banyak sekali. Mungkin nggak saya bacakan semua, tapi antara lain ini yang pertama ada the impact of blue light exposure on the mice developmental non-visual system, itu di tahun 2016, juga merupakan penelitian unggulan perguruan tinggi Dikti. Juga the impact of cumulative exposure to blue light during developmental period of melanopsin, IPRGCS. Ini juga merupakan artikel-artikel beliau yang luar biasa. Kemudian ada meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui aktivitas saintifik. Kemudian ada analisis buku guru SMP kelas 7 pada materi sistem organ berdasarkan komponen pedagogic content knowledge. Luar biasa, banyak sekali karya-karya beliau, termasuk nanti karya beliau di perguruan tinggi juga banyak dipakai, seperti ini petunjuk praktikum embriologi yang terbit tahun 2020 ber-ISBN dari penerbit FKIP UMI, kemudian juga ada petunjuk praktikum genetika ber-ISBN tahun 2019. Luar biasa pengalaman Bu Gina dan hasil karyanya. Mudah-mudahan nanti kami semua bisa mencontoh Bu Gina. Mohon motivasinya dan bimbingannya untuk kami semua, Bu Gina. Baik, Bapak Ibu, itu tadi kurikulum vitae tentang narasumber kita, Ibu Gina. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan untuk Bu Gina selama kurang lebih 60 menit, Ibu, untuk memaparkan materi pada webinar kali ini. Monggo, Ibu Gina. Baik, terima kasih Bu Sihartini ya atas kesempatannya pada hari ini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan kali ini saya diberi amanat untuk memberikan pendalaman materi substansi biologi ya
terkait tentang gen, protein, kemudian yang terakhir adalah regulasi ekspresi gen. Mungkin untuk ketiga topik ini semuanya ada saling terkait gitu. Dan lumayan luas sebenarnya untuk bahasan, terutama mungkin untuk karena saya dulu basicnya adalah pendidikan di S1, jadi saya memahami sekali gitu pada saat masih S1 itu tidak begitu membahas tentang regulasi ekspresi gen gitu. Dan saya juga mendapatkan ilmu ini juga ketika saya sudah belajar di S2 seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa menjadi tambahan Bapak Ibu bahwa dalam proses sintesis protein itu ternyata ada proses pengaturan-pengaturan. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Layar saya sudah muncul? Sudah, Bu. Jelas. Baik, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, 3 topiknya itu adalah gen, protein, regulasi ekspresi gen, dan ketiganya itu mungkin akan bersambung semua, jadi tidak dibuat bagian-bagian. Tentunya sebelum masuk ke tahapan yang paling terakhir itu adalah regulasi ekspresi gen, perlu dikenali dulu gennya ya. Jadi Bapak dan Ibu tentunya di sekolah, terutama misal di sekolah itu kelas 12 mempelajari tentang material genetik, bahwa ternyata material genetik itu telah diketahui gitu, asam nukleat. Tentunya pada awal ini, jadi pada akhir abad 19 itu awalnya dari hasil Gregor Mendel, tentunya Bapak genetika, itu terkait bahwa ada sesuatu yang menyampaikan informasi dari satu induk ke keturunannya. Namun saat itu belum ada informasi seperti apa bentuk yang menyampaikannya. Nah, jadi dari sini mulai ada lagi sejarahnya lagi ya. Ada melakukan riset tambahan. Apa yang menyebabkan pewarisan itu bisa terjadi? Apakah asam nukleat kah? Apakah protein gitu? Dan ternyata ini tentunya bisa dilakukan. Dan pembuktiannya seperti apa? Dari sini untuk mencari tahu bagaimana peneliti masa lampau bisa mengetahui bahwa gen atau DNA lah yang merupakan material genetik. Jadi di sini ada hipotesis dan eksperimennya. Jadi selalu dimulai dari sini. Pada masa itu yang melakukan penelitiannya itu adalah Avery tahun 1944 ya, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka gitu ya, tahun 1944 itu ada riset untuk mencari tahu asam nukleat gitu ya, tentang gen. Jadi saat itu beliau menemukan ada 2 strain Streptococcus di situ, Streptococcus pneumoniae ya, ini adalah menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, ini ada 2 strain ini sangat unik. Jadi ada satu strain yang disebut dengan strain R. Strain R ini tidak virulen, artinya tidak menimbulkan penyakit. Sementara strain S itu memberi virulen ya. Jadi dia itu menimbulkan penyakit ya, memunculkan penyakit. Nah, di sini ada karakteristik yang sangat unik bahwa ada konsep transformasi. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengingat lagi ada konsep transformasi pada bakteri ya. Jadi Streptococcus pneumoniae yang tipe halus ketika dia dipanaskan. Nah, dia memiliki kemampuan untuk mengubah, mentransformasi Streptococcus pneumoniae yang strain kasar. Artinya yang berbahaya ketika dia mati, dia akan mengubah yang tidak berbahaya. Dan akhirnya yang tidak berbahaya jadi berbahaya. Berarti ada sesuatu yang dipindahkan. Jadi ada suatu informasi yang dipindahkan. Dan tentunya saat itu sudah diketahui bahwa yang bisa mengubah atau yang bisa ditransfer dari satu bakteri ke bakteri yang lain, kemudian mempengaruhi tampilan atau fenotip, itu adalah material genetik. Nah, di sini muncul beberapa multi-level hypothesis. Nah, di sini tentunya masih belum diketahui apakah itu protein, DNA, atau RNA, karena saat itu baru diketahui ada saja komponen-komponen ini, molekul-molekul ini, tapi belum diketahui mana yang material genetik. Jadi yang dilakukan untuk hipotesisnya itu misalkan jika proteinnya itu adalah material genetik, maka ketika protein dari strain S atau strain yang berbahaya itu dipindahkan ke strain yang tidak berbahaya, yang R, itu akan mengubah.
strain yang tidak berbahaya menjadi berbahaya. Ya, jika protein itu material genetik, dan seterusnya berlaku untuk yang DNA juga yang RNA. Untuk risetnya yang dilakukan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada bakteri yang tipe yang berbahaya, yaitu strain yang S, itu dipanaskan, ya, kemudian diambil, diisolasi protein RNA dan DNA-nya dalam suatu tabung reaksi. Kemudian ada 3 perlakuan. Perlakuan yang pertama itu ditambahkan enzim proteinase, artinya di sini tidak akan ada protein di tabung pertama. Di tabung kedua diberi RNase, maka di tabung ini tidak ada RNA, dan yang ketiga DNase, maka yang ketiga tidak ada DNA. Nah, selanjutnya untuk yang tabung pertama, ketika di tabung pertama ini di awalnya itu ada sel R, kemudian diberikan solution atau larutan yang berisi material genetik yang berasal dari sel S muncul. Jadi artinya di sini tidak ada protein, berarti protein bukanlah yang merupakan material genetik karena proteinnya tidak ada di tempat ini, di larutan ini. Jadi kemungkinannya hanya ada 2, DNA atau RNA. Kemudian di tabung kedua, setelah diberikan treatment itu tidak ada RNA di sini. Nah, ternyata hasilnya muncul yang asalnya sel R ternyata berubah menjadi sel S. Itu berarti karena protein bukan, kemudian di sini tidak ada RNA, berarti pilihannya tinggal ada satu lagi. Berarti kemungkinan besar itu adalah DNA. Dan ini dibuktikan ketika ada diberikan treatment DNase, berarti di sini tidak DNA, ternyata sel R itu tidak berubah menjadi sel S. Nah, disinilah ditemukan bahwa DNA lah yang merupakan material genetik yang memiliki kemampuan untuk transformasi di bakteri. Seperti itu. Jadi awal pencarian dari sini DNA gitu kan, baru umumnya dari DNA. Ternyata dari DNA pun tidak semua bagian yang kemudian memiliki informasi yang menentukan sifat atau karakter. Jadi di sini tentunya yang menentukan sifat atau karakter itu adalah gen. Jadi jika diperhatikan pada gambar, tentu setiap individu itu di dalamnya itu tersusun atas banyak jaringan, kemudian tersusun atas banyak sel, kemudian di dalam sel itu ada material genetik yang kemudian paling besar itu adalah kromosom. Nah, kromosom ini itu adalah pengemasan dari DNA. Jadi pengemasan dari DNA yang kemudian dia itu melilit pada suatu protein khusus. Nah, kalau di sel eukariotik, proteinnya itu adalah histon. Jadi DNA melilit pada protein histon. Nah, kemudian di sini DNA-nya itu sendiri kan sangat panjang yang tersusun atas banyak nukleotida atau sering disebut juga polinukleotida, tapi yang menentukan sifatnya itu hanya bagian tertentu dari DNA, dan itulah yang disebut sebagai gen. Dan gen ini ada gen yang sifatnya untuk pengatur sintesis protein, ada gen yang mengkode protein. Jadi tidak selalu gen itu harus menjadi protein yang akan muncul fenotipnya secara langsung gitu di individu. Ada juga gen-gen yang tugasnya adalah sebagai pengatur proses sintesis protein itu sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat, jadi bagian-bagian dari gen ini hanya sebagian-sebagiannya saja, tapi ada bagian yang tidak merupakan bagian gennya. Nah, untuk bagaimana ekspresinya gitu dari gen itu. Nah, ini dimunculkan dalam prinsip dogma sentral biologi. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tentunya memahami bahwa untuk ekspresi gen itu akhirnya itu adalah protein atau polipeptida melalui dua proses utama, yaitu proses transkripsi dan translasi. Di sini melibatkan RNA. Nah, untuk RNA itu sendiri, di sini untuk DNA, kemudian dicetak menjadi messenger RNA, kemudian messenger RNA ditranslate atau diterjemahkan menjadi protein, yaitu di ribosom. Nah, untuk proses ini, yang akan dilanjutkan ke ribosom, kemudian dia yang akan mengkode protein, itu hanyalah messenger RNA.
Sementara untuk jenis ribosom yang lain, misalkan di sini ada ribosomal RNA dan transfer RNA, ini digunakan dalam proses translasinya tapi tidak membawa informasi. Sementara untuk yang lainnya, jadi RNA itu ada sangat banyak, ada microRNA, kemudian ada short interference RNA, ada ribozim dan lain-lain. Jadi RNA itu sangat banyak sekali, tapi tidak semuanya itu terlibat dalam proses sintesis protein secara langsung seperti ini. Jadi sebagai contohnya itu adalah mikroRNA. MikroRNA ini berperannya dalam mendegradasi atau menghancurkan messenger RNA. Atau dia juga fungsinya adalah menghalangi proses translasi. Itu juga sama untuk RNA interference, ya jenis yang lain juga rata-rata terkaitnya adalah dalam misalkan proses regulasi ketika RNA, messenger RNA itu akan keluar dari inti sel nukleus, atau misalkan dalam proses splicing, jadi proses lanjutan dari proses transkripsi di sel eukariotik. Nah, itu juga menggunakan RNA tipe yang lain. Nah, kemudian di sini ada tipe RNA yang lain di sini yang hanya dimiliki oleh virus, itu adalah retrovirus RNA. Jadi ini adalah kekhasan untuk virus, yaitu dia memiliki proses yang berbeda. Jadi bila pada umumnya dogma sentral itu DNA, kemudian messenger RNA, kemudian jadi protein, itu arahnya lurus saja, transkripsi, translasi itu. Tapi untuk retrovirus, itu dia memiliki kemampuan reverse, jadi dia bisa mengubah RNA menjadi DNA. Tentunya enzim yang dimiliki oleh retrovirus RNA itu berbeda dengan sel-sel pada umumnya. Gitu. Jadi ada enzim namanya reverse transkriptase. Yang diperkirakan, yang memberikan benefit. Mudah-mudahan begitu. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk detailnya dari proses dogma sentral ini yang sintesis protein yang dari DNA, kemudian RNA ke protein. Tahap awal itu transkripsi. Nah, tentunya transkripsi ini adalah proses pertama, itu proses pencetakan mRNA dari DNA template. Nah, perlu Bapak Ibu pahami bahwa DNA itu diingat lagi bahwa dia itu ada 2 strain, jadi ada coding strain-nya dan ada template strain. Nah, sementara yang memiliki kode genetik atau codingnya itu adalah daerah sini, yang dia itu arahnya 5:3, itu adalah coding strain. Jadi target mRNA yang akan dibuat, nah mRNA ini harus memiliki informasi yang serupa dengan yang ada pada coding strain, gitu, karena kodenya ada di sini. Jadi arahnya, maka kenapa mRNA itu arahnya juga sama, yaitu 5:3. Sementara dia mRNA tidak bisa dicetak langsung dari coding karena sistemnya adalah antiparalel dalam pembuatannya. Nah, oleh karena itu dia menggunakan pasangannya atau komplement dari strain codingnya, yaitu strain template. Atau sering juga disebut dengan strain cetak atau strain antisense. Jadi yang 3-5 ini antisense, 5-3-nya ini sense. Jadi sense itu artinya 5:3 gitu. Antisense itu 3-5, namun tetap arah transkripsinya tetap ke arah yang sama ya, ke arah 3. Nah, yang searah dengan arah transkripsi itulah yang 5:3. Nah, tentunya untuk proses transkripsi itu ada beberapa tahapan ya. Jadi ada tahapan inisiasi, kemudian ada tahapan elongasi, ada tahapan terminasi. Nah, ketiga proses tersebut itu berbeda antara bakteri dengan atau prokariot dengan sel eukariot. Nah, di sini struktur gen sangat mempengaruhi. Jadi pertama untuk struktur gen pada bakteri. Tadi jika diprosesnya itu ada 3, Bapak Ibu, jadi ada inisiasi, kemudian ada elongasi dan terminasi. Ini terkait dengan strukturnya. Jadi untuk struktur pertama, untuk inisiasi itu dilakukan di daerah promoter, sementara elongasi di daerah coding, dan untuk terminasi ada di daerah termination. Dan di sini untuk daerah promoter ini posisinya itu lebih hulu atau upstream ya, posisinya itu ke arah 5. Jadi posisi 5. Jadi
untuk menentukan apakah itu kodenya di mana selalu diingat bahwa arahnya adalah 53, daerah 5-nya ini adalah daerah promoter. Dan tempat dimulainya transkripsi ini daerah +1. Jadi ketika mengetahui mana menyebutkan istilah posisi pada gen, itu biasanya ada istilah +1, -20, -25, tandanya ini start point-nya, checkpoint ini ada di sini. Jadi pada +1-nya itu adalah tempat pertama dimulainya transkripsi. Daerah coding di awal, perbatasan dengan promoter. Nah, daerah promoter ini itu fungsinya adalah untuk mengendalikan akses RNA polimerase yang tugasnya adalah untuk menghasilkan RNA. Ya, jadi RNA polimerase sendiri untuk di bakteri hanya ada satu jenis. Jadi di sini kemudian untuk coding region ini posisinya yang warna biru ini adalah daerah pada gen yang fungsinya adalah yang mengandung informasi. Jadi yang mengandung informasi untuk membentuk protein. Jadi ada di sini. Kemudian di akhir itu ada termination region. Ini posisinya lebih downstream atau hilir dari segmen coding. Jadi posisinya ada di 3. Nah, kemudian bagaimana RNA polimerase itu bisa mengenali daerah promoter? Tentunya ada penandanya, Bapak Ibu. Jadi di sini promoternya itu ada sekuens DNA tempat menempel si RNA polimerase, ada sekuens khusus yang akan dikenali oleh RNA polimerase. Jadi sekuens-sekuens tersebut namanya adalah consensus sequences. Jadi si consensus sequences ini adalah sekuens dari nukleotida yang akan dikenali oleh RNA polimerase. Posisi promoter khusus untuk pada bakteri, ini yang paling umum Bapak Ibu. Jadi di sini posisinya ada yang di posisi -10 base pair pasangan basa dan -35 base pair. Nah, untuk yang dari -10 ini ada yang disebut dengan Pribnow box. Jadi untuk di bakteri yang paling umum itu ada Pribnow box, ada 3 ya, ada 6 nukleotida. Ini TAT perlu hati-hati. Ini bukan Tata box ya. Tata box itu adanya di sel eukariotik. Jadi untuk di bakteri ini lebih sederhana. Dia itu hanya tersusun atas 6 nukleotida saja. Kemudian ada juga consensus sequence yang posisinya di -35. Itu adalah di sini ada TT-GACA. Jadi konsensus sequence ini sangat menentukan posisi. Apakah si RNA polimerase itu bisa melekat atau tidak. Itu. Dan tentunya di sini pun tidak selalu seperti ini, tidak selalu Pribnow box, tapi juga bisa yang lain. Kodenya ada banyak dan sampai saat ini pun masih dilakukan penelitian lebih lanjut di promoter. Jadi karena tergantung gennya. Misalkan gen A di sini contohnya ini adalah gen heat shock gens atau gen yang berperan pada kondisi ekstrim ketika bakteri ini dalam kondisi ekstrim panas, maka dia akan menghasilkan protein khusus untuk melindungi dirinya. Nah, gen-gen untuk menghasilkan protein heat shock tersebut, nah ini konsensus sequence-nya itu untuk -35-nya CTT-GAA. Untuk di -10-nya itu sama di sini ada CCCCATTA. Artinya jika diperhatikan setiap gen itu umumnya memiliki konsensus sequence yang berbeda-beda. Namun yang paling umum itu adalah Pribnow box seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan struktur gen pada sel eukariot. Nah, untuk sel kalau prokariot ini hanya promoter, kemudian ada sequence konsensus, kemudian coding, terminasi, selesai. Tetapi pada eukariot itu lebih kompleks karena di bagian dari daerah coding region-nya itu ada bagian exon dan bagian intron. Bagian exon itu adalah bagian yang memiliki informasi, sementara bagian intron itu bagian yang tidak memiliki informasi. Di sini ditandainya yang exonnya yang warna hitam-hitam ini. Exon 1, exon 2, exon 3. Sementara yang bagian yang warna putih ini adalah daerah UTR, untranslated region,
Nah, untuk daerah UTR, posisi 5 ini adalah daerah yang sangat penting agar bisa dikenali, si mRNA-nya agar bisa dikenali oleh ribosom. Sementara untuk daerah 3, UTR yang daerah 3 ini sebelum daerah poliadenilasi, nah ini adalah daerah yang fungsinya menstabilkan struktur dari RNA. Nah, jadi meskipun dia tidak diterjemahkan, tapi fungsinya itu sangat penting sekali, daerah UTR ini. Nah, untuk daerah intron, ini tidak mengandung informasi apapun. Sehingga pada proses lanjutan di transkripsi, itu harus ada tahap pemotongan atau splicing dari intron, sehingga nanti hanya dihasilkan ekson-eksonnya saja. Nah, kemudian posisinya tetap sama, daerah dari upstream-nya itu daerah promoter, kemudian daerah downstream-nya itu ada daerah terminasi. Detailnya seperti ini. Untuk daerah promoter, tentu mirip dengan yang ada pada sel prokariot. Jadi ada sequence konsensus, tetapi sequence konsensusnya itu sangat banyak. Ya, jadi sesuai dengan jumlah gen yang dimiliki oleh sel eukariot, yang tentunya lebih kompleks dibandingkan prokariot. Dan yang paling umum itu adalah tata box. Ya, tata box itu karena dia tersusun atas 2 jenis basa nitrogen, yaitu T dan A. Ini timin dan adenin. Posisinya itu adalah di minus 25 base pair, sementara itu selain dari tata box, ada juga posisi yang namanya CAAT box. Jadi yang dilihatnya Bapak Ibu ada yang 5-3-nya. Ya, jadi sini ada CAAT box atau GC rich box. Nah, ini posisinya ada di minus 25, minus 80 itu CAAT, untuk yang GC itu di minus 90, dan bahkan ada yang lebih jauh lagi. Dan ini tentunya masih banyak jenisnya. Nah, jadi bisa dilihat perbedaan antara struktur gen eukariotik dan struktur gen pada prokariotik. Nah, jika diperhatikan ini daerahnya untuk promoter yang warna merah ini, kemudian daerah coding, kemudian ada daerah terminasi, terminator. Nah, untuk daerah promoter, bagian yang lebih upstream atau lebih hulu dari daerah promoter itu ada daerah regulator atau daerah yang tugasnya adalah mengontrol proses transkripsi. Ada daerah yang proksimal, ada daerah yang distal. Tentunya proksimal posisinya sangat dekat dengan promoter, sementara daerah yang distal itu sangat jauh dari daerah promoter. Nah, namanya ini ada 2, ada enhancer dan ada silencer. Enhancer berarti dia meningkatkan proses transkripsi, nanti dalam proses pengaturannya, silencer itu untuk menghentikan proses transkripsi. Nah, selanjutnya di daerah codingnya, nah untuk coding tadi sudah dijelaskan ada exon, kemudian ada intron yang disebut dengan open reading frame-nya, jadi yang akan dibaca. Nah, kemudian di bagian exon yang paling akhir itu ada poly A sinyal sequence. Jadi ini adalah daerah yang nantinya akan ditambahkan adenin. Jadi di tahap eukariotik itu dari post transkripsional atau setelah proses transkripsi sebelum translasi itu ada proses processing lagi yang tadi splicing, kemudian di sini juga ada proses perlindungan dari mRNA yang dihasilkan. Karena pada saat RNA, messaging RNA itu akan keluar dari nukleus, dia akan melewati pori-pori dari nukleus. Nah, pori-pori dari nukleus tersebut itu banyak mengandung nuklease. Jadi enzim-enzim yang tugasnya adalah memotong asam nukleat. Oleh karena itulah diperlukan tambahan basa nitrogen atau nukleotida yang sangat panjang agar bagian dari proteinnya atau bagian codingnya itu tidak terpotong pada saat melewati pori. Nah, selanjutnya di bagian akhir itu ada daerah terminasi, dan tentu meskipun di bagian atas itu ada daerah regulator, downstream-nya juga di arah bagian hilirnya juga ada. Sama posisinya boleh enhancer, dia itu juga bisa silencer, tergantung. Nah, sementara itu untuk struktur gen prokariotik, ini jauh lebih sederhana,
Dan untuk sistemnya sendiri itu ada yang khusus, yaitu ada yang disebut dengan sistem operon. Nah, ini ada dalam proses regulasi ekspresi gen, hanya ada di prokariotik, sementara di eukariotik tidak ada. Jadi jika Bapak Ibu perhatikan di operon ini, satu promoter, tetapi gen di belakangnya itu lebih dari satu. Jadi proses ekspresi gen dari banyak gen untuk satu jenis metabolisme itu hanya dikendalikan oleh satu promoter. Sementara kalau di eukariotik, satu promoter untuk satu gen. Prokariotik, satu promoter untuk banyak gen. Nah, inilah yang disebut dengan operon. Nah, kemudian di bagian akhir tetap ada terminator, dan bagian upstreamnya, di bagian hulunya tetap ada gen-gen yang pengatur atau regulatory gen. Nah, di sini ada posisinya bisa enhancer atau repressor. Repressor itu memiliki karakteristik hampir setipe dengan silencer. Nah, ini untuk gen-gen yang akan terlibat pada transkripsi. Dari hasil kemudian dapatlah hasil cetakannya itu adalah messaging mRNA. Setelah itu dari mRNA itu akan ditranslate atau ditranslasi, diterjemahkan kodon-kodonnya yang dibawa oleh mRNA menjadi polipeptida. Dan lokasinya itu adalah di ribosom, baik itu prokariot maupun eukariot. Namun jenis ribosomnya berbeda. Nah, kemudian di sini pembawa asam aminonya ada tRNA, pembawa kodenya mRNA. Ini tentunya sudah Bapak Ibu pahami bahwa untuk memulai proses translasi ada start kodonnya itu adalah AUG. Tetapi agar bagaimana caranya mRNA itu dikenali oleh ribosom, sebenarnya di bagian upstream dari AUG, jadi lebih hulu dari AUG, ini ada sequence khusus juga. Jadi ada sequence yang akan dikenali oleh ribosom, terutama oleh ribosom kecilnya, unit kecilnya, subunit kecil. Jadi mRNA-nya itu melekat pada subunit kecil. Nah, ini untuk secara review ya, review secara umumnya. Jadi dari prosesnya ini mungkin Bapak Ibu juga sudah sering, terutama yang mengajar di kelas 12. Jadi untuk proses pencetakan mRNA digunakan template atau template strand. Jadi di sini kemudian nanti dari mRNA akan dihasilkan polipeptida yang melalui ikatan-ikatan peptida. Nah, di sini proteinnya itu sendiri, kode genetiknya itu bisa dilihat dari mRNA ataupun dari coding. Karena perbedaannya hanya dari basa nitrogennya saja. Jadi misalkan ini adalah UUU, berarti ini yang dibacanya kode genetiknya itu adalah dari mRNA. Tapi terkadang ada juga yang menggunakan kode genetik, tabel kode genetik yang menggunakan coding ya. Jadi di sini ada T, bukan UUU. Itu bisa sama saja. Hanya saja ini perbedaannya hanya di sana. Jadi urasil atau timin seperti itu. Nah, ini hasilnya itu dari setiap kodonnya itu akan menjadi asam amino. Nah, dari sini baru lanjut ke apa itu protein yang dibentuk dari hasil sintesis protein, dari hasil ekspresi gen. Nah, untuk apa itu protein, di sini saya saya linkkan ke protein yang dari menggunakan link video. Nah, di sini apa itu protein? Tentunya protein itu adalah kumpulan dari asam amino yang memiliki banyak fungsi. Nah, fungsinya di sini kalau totalnya itu adalah 16% di dalam tubuh, fungsinya adalah sangat banyak. Ada yang berperan sebagai protein yang membawa oksigen, jadi protein transport ya. Di sini contohnya ada hemoglobin. Kemudian ada yang fungsinya adalah sebagai enzim. Jadi enzim itu juga tersusun atas protein. Contohnya di sini adalah alfa amilase enzim. Atau juga sebagai protein struktural. Di sini contohnya adalah kolagen ya. Ya Bapak Ibu, jadi kolagen ini adalah salah satu jenis dari serat jaringan ikat. Jadi ini adalah komponen struktural di dalam tubuh.
Kemudian di sini juga selain bisa protein transport yang ada untuk mengikat oksigen, untuk enzim, protein struktural, hormon juga sama, dia sebagian besar itu disusun oleh protein meskipun tidak seluruhnya itu seluruh hormon itu oleh protein karena ada beberapa hormon yang turunannya adalah dari steroid. Kemudian dia juga berperan sebagai antibodi dan juga yang terakhir itu berperan sebagai protein transport yang ada di membran. Jadi banyak sekali fungsi protein. Jadi protein itu lebih fungsionalnya itu sangat terlihat. Jadi ekspresi-ekspresi gennya itu sangat menentukan bagaimana fungsi suatu sel atau fungsi dari yang muncul di suatu sistem organ. Nah, untuk penyusun dari protein, tadi jika dilihat kodon, kemudian kodon itu akan ditranslasi menjadi asam amino. Jadi penyusun utama atau monomer dari protein itu adalah asam amino. Ini ada asam amino standar, kecuali ada yang tidak standarnya. Jadi totalnya itu sekarang ada 21 asam amino. Jadi umumnya untuk asam amino itu posisinya jika Bapak Ibu perhatikan itu tersusun oleh karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, kemudian beberapa ada yang tersusun oleh sulfur dan juga ada komponen lain. Nah, ada yang bagian yang sulfurnya itu diganti oleh selenium. Nah, contohnya ini adalah asam amino selenocysteine. Jadi ini adalah asam amino ke-21. Selenocysteine ini dia digunakan biasanya pada enzim-enzim yang berperan pada stres oksidatif. Misalkan di glutathione reduktase. Contohnya, jadi asam amino penyusunnya salah satunya ini. Jadi selenocysteine. Jadi ini sangat unik karena jarang ada yang ditambahkan dengan selenium. Nah, kemudian untuk kategorinya sendiri, jenis-jenisnya dari asam amino itu tergantung oleh komponen, salah satu komponen atau komposisi pada asam amino itu sendiri. Jadi kalau dilihat asam amino itu ada gugus karboksil, kemudian ada gugus aminnya, dan yang terakhir itu ada rantai sampingnya. Nah, rantai samping inilah yang menentukan karakteristik dari asam amino. Nah, untuk di sini akhirnya dari sifat dari rantai samping tersebut muncul 3 jenis asam amino. Ada yang sifatnya di situ ada yang nonpolar, kemudian ada yang polar dan ada yang bermuatan. Nah, ini contohnya adalah yang nonpolar atau asam amino yang kategorinya adalah hidrofobik. Karena pada bagian dari sisi sampingnya atau rantai sampingnya itu banyak mengandung karbon dan dia itu tidak mudah berikatan dengan air. Nah, kemudian yang kedua itu ada asam amino yang hidrofil atau oh ya, ada sepertinya ada yang mengangkat tangan. Ya Ibu, ada Bapak Abdul Bais raise hand. Mungkin monggo Bapak ada yang ditanyakan mungkin? Sebetulnya nanti ada sesi diskusi setelah pemaparan materi. Barangkali mungkin nanti kita fasilitasi di setelah materi saja ya Ibu, biar kita bisa konsentrasi untuk materi. Nanti Bapak Ibu peserta webinar bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan untuk dicatat terlebih dahulu, barangkali mungkin nanti kami akan sampaikan ke Ibu narasumber. Monggo Bu Gina bisa dilanjut. Baik, saya lanjutkan dulu. Kemudian ada hidrofil. Untuk asam amino tipe hidrofil ini, dia ini mudah untuk berinteraksi atau dalam tanda kutip itu suka terhadap air gitu ya. Jadi di sini bagian dari gugusnya itu sisi sampingnya atau rantai sampingnya itu bisa berinteraksi dengan H2O. Jadi Bapak Ibu juga bisa perhatikan di sini ujungnya itu adalah HO. Jadi ini yang merah ini adalah oksigen, kemudian yang warna putihnya adalah hidrogen. Karena posisinya seperti ini, maka
oksigen dan hidrogen ini bisa berikatan dengan air. Seperti itu. Sementara jika yang sebelumnya untuk yang hidrofobik ini tidak di ujungnya itu tidak seperti ini. Jadi tidak terbuka sehingga tidak mudah untuk berinteraksi dengan air. Nah, untuk ikatannya sendiri itu adalah ikatan hidrogen. Nah, yang terakhir itu adalah asam amino yang bermuatan. Ini tergantung apakah muatannya itu adalah positif atau negatif. Dan sehingga untuk asam amino yang dia itu muatannya positif, dia akan berikatan lebih kuat dengan asam amino yang bermuatan negatif. Sementara dengan yang sama muatan tentunya akan berlawanan. Kemudian ada struktur protein. Untuk struktur protein ini ada struktur primer, sekunder, tersier, dan ada struktur kuartener. Untuk struktur fungsionalnya ini untuk hasil akhir itu sebenarnya adalah tersier, tetapi beberapa jenis dari protein fungsional seperti hemoglobin itu bentuknya adalah bentuk kuartener. Namun struktur tersier pun sudah cukup, biasanya sebagian besar dari jenis enzim itu beberapa sudah ke tersier. Jadi tidak sampai ke kuartener. Nah, untuk yang pertama, struktur primer. Dan untuk struktur primer itu dibentuk setelah dibentuk pada proses translasi. Nah, dan dihubungkan oleh ikatan khusus yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, untuk ikatan peptida ini posisinya itu adalah menghubungkan gugus karboksil dengan gugus amina. Dan reaksinya itu adalah reaksi dehidrasi, sehingga pada prosesnya ini H2O dilepaskan. Jadi pada tadi gugus karboksil, kemudian di ujung gugus amina ketika mereka bereaksi, airnya itu dilepaskan. Sehingga terbentuklah backbone dari protein tersebut. Nah, itu untuk primer. Nah, untuk struktur sekunder, ini tambahan. Jadi ketika sudah terbentuk tadi bentuknya baru lurus, namun antara satu atom dengan atom lain tentunya masih ada ikatan-ikatan yang lain. Nah, di sini ada dua tipe untuk sekunder, itu ada yang alpha helix, kemudian ada yang beta sheet. Nah, untuk alpha helix itu maaf bentuk. Bu Gina, beberapa ada suara Bu Gina menghilang. Mohon mungkin bisa diulang sedikit. Yang mana ya, Bu? Yang tadi mau masuk dari struktur primer ke sekunder. Oh, baik. Jadi tadi dari struktur primer kemudian akan masuk struktur primer itu terbentuk dari proses translasi yang diikat oleh ikatan peptida. Nah, kemudian untuk struktur sekunder itu adalah lanjutan. Jadi kalau tadi itu baru lurus, namun setiap atom masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi lagi. Dari satu asam amino dengan asam amino yang lain tuh masih ada kemampuan untuk berinteraksi. Nah, di sinilah akan terbentuk dua tipe dari protein sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Nah, untuk alpha helix ini bentuknya meliuk-liuk seperti ini. Jadi karena ada proses ikatan, di sini ada ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus karboksil dengan asam amino di sekitarnya. Jadi yang berinteraksinya itu adalah gugus karboksilnya. Ya, kemudian dia akan berikatan hidrogen dengan asam amino di asam amino selanjutnya, seperti itu. Jadi membentuk lekukan-lekukan akhirnya karena terikat-ikat. Meskipun ikatannya juga tidak sangat kuat. Nah, selanjutnya untuk beta sheet, bedanya adalah dia bentuknya lipatan. Kalau tadi untuk bentuk alfa dia itu melekuk-lekuk, sementara untuk beta sheet dia itu bentuknya adalah lipatan. Jadi lipatannya lebih dalam. Nah, seperti ini. Hampir sama, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada dari gugus hidroksil juga sama gugus karboksil juga dengan asam amino selanjutnya, namun mereka saling berhadapan, posisinya berbeda gitu. Nah, selanjutnya untuk struktur tersier. Nah, untuk struktur tersier, kalau tadi itu yang terlibat itu lebih banyak adalah ikatan hidrogen
Ya, di sini ada tambahan lagi untuk di struktur tersier. Jadi ada tambahan ikatan ion, kemudian ada tambahan ikatan disulfida, sehingga dari yang bentuknya lekukan itu ditambah lagi. Jadi semua saling berinteraksi antara asam amino yang hidrofil, asam amino yang bermuatan, asam amino hidrofobik. Tentunya yang hidrofobik pasti posisinya lebih ke dalam. Lebih ke dalam. Yang hidrofil dia itu akan posisinya ada di luar. Kemudian asam amino yang dia itu bermuatan pasti mendekat ke yang muatannya berbeda. Sehingga terbentuklah bentuk yang melipat-lipat, melekuk-lekuk. Jadi ada campuran. Ada campuran yang helix, campuran yang beta, ya, campurannya macam-macam gitu. Bentuknya jadi bermacam-macam sehingga muncullah yang karakteristik sisi aktif. Jadi ada bagian sisi aktif dan sisi alosterik yang dimiliki oleh protein. Jadi ini kekhasannya itu sebenarnya dibentuk oleh ikatan-ikatannya. Ketika ada gangguan, ketika si protein, misalkan yang tersier ini berinteraksi dengan protein tipe lain, atau bisa berinteraksi dengan senyawa lain, tentunya ikatannya itu akan berubah. Nah, ketika ikatannya berubah, maka fungsinya juga akan berubah seperti itu. Nah, kemudian, nah ini contohnya saja, ini adalah ubiquitin yang posisi hidrofobiknya itu ada di bagian dalamnya. Sementara untuk protein transport, misalkan seperti yang protein channel, yang tugasnya adalah, contohnya adalah aquaporin. Ya, aquaporin itu adalah protein membran yang tugasnya adalah untuk memasukkan atau tempat keluar masuknya air. Jadi proses perpindahan zat atau perpindahan air itu tidak hanya dengan cara osmosis saja, tetapi juga bisa dibantu oleh protein channel, yaitu aquaporin. Tentunya air itu sifatnya adalah hidrofil, sehingga bagian dari protein yang corongnya itu yang di tengahnya, porinya itu sifatnya adalah hidrofil, asam aminonya. Sementara bagian luarnya yang menembus ke membran, karena membran itu sebagian besar itu tersusun atas fosfolipid, dan bagian tengahnya itu ada hidrofob, sehingga protein channel itu bagian luarnya, terkhusus untuk aquaporin, bagian luarnya itu hidrofobik, bagian tengahnya adalah hidrofil. Jadi akan disesuaikan dengan fungsi dan posisi di mana. Nih contoh yang tadi saya sudah sebutkan, ini misalkan pompa kalsium juga sama. Jadi hidrofobiknya ada di bagian luar, sementara bagian dalamnya hidrofil. Atau ini tata binding protein, itu juga sama yang tadi saya jelaskan, bahwa dia itu adalah protein yang tugasnya adalah terikat pada daerah tata. Jadi daerah tata atau di sequence konsensus tata yang ada di daerah promoter. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya. Jadi, sementara untuk yang terakhir, yang paling terakhirnya itu adalah bentuk yang kuartener. Nah, untuk yang kuartener itu dicontohkan paling umum adalah menggunakan hemoglobin, karena hemoglobin itu tersusun atas empat globin. Jadi dari protein tersier. Jadi protein tersiernya itu ada protein globin alfa dan globin beta. Alfanya 2, betanya ada 2. Nah, mereka bergabung sehingga menjadi protein yang lebih fungsional, yaitu hemoglobin. Jadi tidak bisa satu-satu, tapi seperti contoh yang tadi, misalkan protein binding tata, itu dengan tersier saja sudah cukup gitu. Jadi tidak selalu harus sampai ke protein kuartener. Ya, jadi tidak selalu sampai kuartener baru dia berfungsi. Sampai ke tersier pun banyak yang sudah berfungsi gitu. Jadi sudah fungsional. Nah, kemudian apabila ada kerusakan, yaitu ada proses misalkan panas, kemudian pH-nya itu tidak sesuai dengan pH optimalnya, itu akan mengalami proses denaturasi. Nah, untuk denaturasi itu sendiri sebenarnya hanya memecah saja ikatan-ikatan, sementara asam amino itu sendiri masih ada. Itu. Namun jadi jika bentuknya adalah enzim, tentunya ketika ikatan-ikatan yang membentuk protein tersiernya itu terurai, tentunya jadi tidak fungsional. Itu karena sisi aktifnya itu dibentuk dari ikatan-ikatan antar asam aminonya. Nah, jadi
jika tadi disimpulkan untuk protein, tentunya protein itu adalah polimer asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida melalui reaksi dehidrasi. Jadi antara gugus karboksil dengan gugus amin. Jadi gugus NH2. Dan kemudian karakteristik dari asam amino itu dibedakan berdasarkan gugus R-nya. Jadi ada yang polar, non-polar, kemudian ada yang bermuatan atau tidak bermuatan. Muatan pun ada yang positif, ada muatan negatif. Nah, untuk strukturnya itu ada yang primer, kemudian sekunder, tersier, kuartener. Jadi dilihat yang sederhana, linear itu primer, kemudian dia melipat membentuk struktur helix, alpha helix atau beta sheet. Nah, di sini sekunder, kemudian ada struktur tersier. Ya, ini adalah bentuk final sebenarnya, tetapi ada beberapa yang harus dia itu fungsional ketika dia bentuknya multiprotein. Contoh RNA polimerase. RNA polimerase itu adalah protein tentunya karena dia enzim, tetapi dia baru berfungsi ketika kuartener. Jadi dia baru bergerak, baru aktif, baru bisa melakukan proses transkripsi ketika ada protein-protein lain yang menempel gitu. Jadi ada beberapa komponen sehingga ketika sudah tertempel semuanya baru dia akan melaksanakan proses transkripsinya gitu. Nah, selanjutnya itu untuk yang terakhir itu adalah regulasi gen. Di sini regulasi gen yang akan dibahas itu ada dua, yaitu yang di prokariot dan eukariot. Tentunya yang prokariot tadi sudah disinggung sedikit, untuk sistemnya adalah sistem operon. Sementara di eukariot itu tidak ada sistem operon, namun dia multi level. Jadi regulasinya ada di semua tahapan. Untuk prokariot di sini melibatkan baik itu prokariot maupun eukariot, ini ada beberapa komponen penting. Ini ada yang disebut dengan aktivator, represor, dan daerah binding atau daerah pengikatan. Di sini mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut bahwa pada proses regulasi, kenapa ada proses regulasi ekspresi gen, karena ada gen yang memang selalu diekspresikan, tapi ada juga yang diekspresikan pada kondisi tertentu. Jadi ada disebut dengan transkripsi konstitutif. Nah, ini memang penting sekali bagi kelangsungan hidup dari sel. Misalkan untuk menghasilkan ATP, itu enzim-enzim, gennya itu untuk menghasilkan ATP atau gen-gen yang ada pada mitokondria dan lain-lain gitu. Seperti itu konstitutif. Tetapi ada juga yang disebut dengan regulated transcription, artinya dia diekspresikan hanya pada kondisi tertentu, tidak selalu. Nah, di sini untuk regulated transcription ini bisa dikontrol oleh interaksi protein dan sequence regulatory yang ada pada DNA. Nah, itu jadi oleh karena itu tadi perlu dipahami dulu struktur dari gennya, ya, karena agar paham, oh ternyata di gen itu ada yang menghasilkan protein, tapi ada juga yang sebenarnya hanya sebagai sequence penanda agar bisa mengontrol proses ekspresi gen. Di sini ada dua jenis kontrol, ada kontrol negatif dan kontrol positif. Nah, untuk di bakteri. Untuk negatif, ini tentunya dia mencegah transkripsi, proteinnya adalah protein represor. Sementara untuk positif, aktivator. Jadi dia untuk mengaktifkan proses transkripsi. Nah, untuk sistemnya tadi adalah operon, jadi saya sudah menunjukkan di awal bahwa operon itu adalah klaster gen yang lokasinya itu berdekatan dan dikoordinasi oleh satu promoter. Jadi promoternya tunggal, tapi gen di belakangnya sama. Namun mereka itu adalah satu klaster gen untuk metabolisme yang sama. Misalkan metabolisme laktosa, gennya itu berdekatan semua. Metabolisme triptofan atau metabolisme asam amino yang lain. Untuk komponennya, ini ada promoter, tentunya adalah bagian tempat menempelnya RNA polimerase, daerah inisiasi, kemudian ada daerah operator. Nah, untuk operator itu dia yang mengontrol, jadi tombol on off itu adanya di operator. Jadi tentu ya biasa seperti itu ya, operator itu fungsinya adalah menyalakan dan mematikan gitu ya. Kalau misalkan di Zoom ini kan ada yang mute, unmute gitu. Nah, ada operator. Nah, ini di sini sama, di gen juga ada bagian
operator. Nah, ini mengontrol aktivasi, posisinya operator itu antara promoter dan gen pengkode protein. Jadi ada di antara coding dengan promoter. Kemudian ada represor protein. Kalau untuk represor protein, ini nanti dia fungsinya adalah berikatan dengan operator. Yang fungsinya untuk apa? Ketika protein represor itu menempel pada RNA, menempel pada operator, maka RNA polimerase itu tidak bisa menempel karena ada yang menempel. Gitu. Jadi misalnya di sequence promoter, di sini sudah ada yang melekat represor, maka ketika RNA polimerase akan menempel di promoter tidak bisa karena ada yang melekat. Gitu. Nah, ini fungsinya si represor protein. Jika RNA polimerase tidak bisa melekat, berarti transkripsi tidak terjadi. Seperti itu. Nah, ini fungsi represor protein tadi turn off, yaitu untuk mematikan operon. Jadi operonnya itu tidak berjalan. Nah, untuk bagian-bagiannya ada yang disebut dengan korepresor. Korepresor itu yang menjaga agar represornya itu tetap berada di daerah operator. Jadi dia itu seperti apa ya? Bukan saklar. Jadi ada penahan lagi. Jadi ada represor pada promoter, RNA polimerase tidak bisa melekat. Nah, dia ditahan agar tidak lepas represor itu oleh korepresor. Sementara yang kedua itu ada inducer. Inducer ini fungsinya adalah melepaskan represor. Jadi ada protein khusus. Jadi nanti fungsinya untuk apa? Untuk mengaktifkan transkripsi tentunya. Jadi represornya harus dilepas. Yang melepasnya adalah inducer. Nah, jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan, jadi prosesnya seperti ini, ada protein represor yang melekat pada daerah promoter, daerah operator, mohon maaf. Nah, sehingga di sini RNA polimerase tidak bisa melekat. Atau di sini misalkan dia itu kalau dilepas oleh inducer, efek dari inducer fungsinya adalah untuk melepas protein represor. Ketika dilepas, transkripsi terjadi. Untuk korepresor, fungsinya adalah membiarkan agar represor itu tetap ada di daerah operator. Jika korepresornya tidak ada, berarti tidak ada yang melekatkan represornya, sehingga akan terlepas. Jadi regulasi negatif itu bisa karena adanya inducer, bisa karena adanya korepresor. Jadi ada beberapa kategori. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan. Sementara untuk positif, nah untuk positif ini bedanya adalah karena ada protein aktivator. Jadi ada protein aktivator yang kemudian dia itu melibatkan efektor. Jadi ketika protein aktivator itu melekat dengan efektornya, maka dia bisa melekat dengan daerah promoter, daerah operator juga, sehingga RNA polimerase bisa melekat sehingga terjadi transkripsi. Sementara apabila tidak ada efektornya, maka tidak bisa melekat. Ini juga sama posisinya, bindingnya bisa karena adanya di daerah aktivatornya itu ada inhibitor. Ketika inhibitornya lepas, baru aktivator bisa melekat. Nah, ini logikanya seperti itulah, seperti logika bagaimana caranya agar protein ini itu bisa menempel, seperti itu saja, bisa menempel dan RNA polimerase bisa terjadi, bisa melakukan proses transkripsi seperti itu. Nah, dari Sewu mengingatkan waktu tinggal 10 menit, Ibu. Oh, oke, baik. Terima kasih. Monggo berarti lanjutkan, agak Ibu. ekspres ya ini ya. Ya. Nah. Ini untuk operon setidaknya ya Bapak Ibu. Jadi untuk sistem operon ini adalah regulasi yang ada di bakteri. Paling terkenal itu adalah operon LAC dan TRIP. Jadi operon LAC itu adalah untuk metabolisme laktosa, sementara operon TRIP itu untuk metabolisme triptofan. Ada perbedaan. Ini untuk LAC operon. Jadi dia aktif jika diperlukan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika ada laktosa. Jadi ligannya itu adalah laktosa. Ketika ada laktosa maka operon aktif. Nah, seperti apa? Jadi prosesnya ini yang perlu dikenalnya adalah strukturnya tentunya. Di sini ada beberapa gen yang terlibat dalam metabolisme laktosa dan kemudian ada gen lain tentunya adalah gen yang mengendalikan
operon, yaitu daerah represor. Jadi di sini ada disebut dengan LAK L atau jadi si LAK ini yang bagian atas paling upstream, bukan di bagian operon, dia itu mengkode protein represor. Jadi dia itu di transkripsi, kemudian dibentuk dulu proteinnya, nanti proteinnya balik lagi ke sini, seperti itu. Gitu. Jadi meregulasi, membuat dulu protein peregulasi akan balik lagi nanti ke daerah regulasi untuk mengontrol proses ekspresi gen yang ada di sini. Nah, contohnya di sini adalah misalkan untuk metabolisme laktosa langsung saja. Di sini untuk yang kontrol positif, karena kan tadi ada kontrol negatif, ada kontrol positif. Untuk tipe yang kontrolnya positif, berarti harus ada laktosanya, ada ligannya. Jadi, ligannya di sini adalah laktosa. Laktosanya ini melekat pada protein induser. Jadi ketika di sini ada protein represor, ya Bapak Ibu, kemudian di sini protein represornya diikat oleh alolaktosa, harusnya protein represor ini kan langsung menempel pada daerah operator. Kalau represor menempel pada operator, RNA polimerase tidak menempel. Tetapi di sini, apabila protein represornya ditempeli oleh laktosa, maka protein represornya tidak melekat pada daerah operator. Sehingga RNA polimerase itu bisa berikatan. Nah, ketika bisa berikatan dengan daerah operator, maka proses transkripsi itu bisa terjadi dan akan meningkat apabila dihasilkan ada kontribusi dari protein CAP. Nah, ini untuk meningkatkan proses transkripsi. Nah, selanjutnya untuk triptofan, bedanya untuk triptofan itu selalu dihasilkan. Jadi enzim-enzimnya selalu dihasilkan, namun dia itu dihentikan ya apabila ada triptofan. Jadi ketika ada triptofan justru dia menghentikan prosesnya. Posisinya sama, tetap ada daerah regulasi di bagian upstream, kemudian promoter, operator, dan kemudian ada daerah codingnya. Bentuknya seperti apa? Misal di sini Bapak Ibu bisa melihat sistemnya triptofan itu adalah korepresor. Berarti represornya ini bisa melekat dengan operator apabila ada triptofan. Karena triptofan itu bisa melekatkan represor ke daerah operator. Jadi ketika melekat, maka proses transkripsi tidak terjadi. Jadi fungsi dari triptofan ini lebih ke menghentikan. Jadi ketika ada triptofan berhenti operonnya. Tapi kalau laktosa, ketika ada laktosa, maka justru operonnya akan aktif. Itu untuk prokariot. Nah, ini untuk eukariot. Nah, kalau untuk eukariot sebenarnya ini sudah dirangkumkan langsung di semua tahap. Jadi regulasinya ada regulasi di proses transkripsi. Jadi pada saat di awal ketika dia itu akan diekspresikan, yaitu melalui proses chromatin remodeling. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa DNA itu dia melilit pada histon. Nah, apabila dia lilitannya itu sangat rapat, nah bentuknya ini adalah heterokromatin karena DNA-nya termetilasi. Jadi dia menjadi rapat. Ketika rapat, maka gen-gen yang ada di daerah terikat oleh histon itu tidak bisa diekspresikan. Jadi dia inaktif. Sementara ketika diasetilasi, jadi diberi gugus asetil dan dihilangkan metilnya, maka dia itu akan terurai dan akan terbuka daerahnya. Nah, ketika terbuka daerahnya, DNA-nya itu terbuka, maka proses transkripsi itu bisa dilakukan. Dan di sini ada dua kategori, jadi ada eukromatin dan heterokromatin. Nah, ini contohnya adalah pada wanita. Misal pada wanita ada 2X, ya Bapak Ibu, 2X, dan kedua X ini setiap sel itu tidak aktif keduanya. Jadi yang aktif hanya salah satu. Jadi ketika yang satu aktif,
maka X yang satu lagi tidak aktif. Jadi ada heterokromatin, ada yang bentuknya adalah eukromatin. Oleh karena itu, meskipun ada yang kembarnya identik, Bapak Ibu, karena ada regulasi epigenetik seperti ini, maka terkadang agak berbeda antara yang identik dan yang meskipun dia kembar identik, karena ada regulasi epigenetik ini. Itu yang teraktivasinya, misal khususnya untuk perempuan, itu adalah X dari maternalnya atau X dari paternalnya yang terekspresikan seperti itu. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, asetil meningkatkan transkripsi, sementara jika dimetilasi menghentikan transkripsi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan itu ada enhancer, kemudian silencer yang posisinya itu lebih upstream atau downstream. Jadi ini adalah enhancer contohnya. Jadi ada protein-protein aktivator yang akan menghubungkan dengan daerah promoter. Ini adalah RNA polimerase. Tadi saya jelaskan bahwa RNA polimerase itu adalah kompleks yang dia itu baru berfungsi dalam bentuk quaterner karena proteinnya akan sangat banyak. Di sini ada TF2H, TF2E, 2F, 2B, 2D. Baru dia akan aktif. Jadi di sini untuk mengaktifkannya pun dia memerlukan sekuens regulatori dari daerah yang lebih jauh. Nih, dari sini. Dari enhancer atau silencer yang menghentikan atau mengaktifkan. Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sama, dia itu akan meskipun posisinya jauh, tapi dia itu akan membentuk lekukan langsung ke arah daerah yang akan diregulasi, gitu. Jadi ke arah RNA polimerase. Jadi meskipun Bapak Ibu lihat DNA-nya di sini, codingnya, enhancer-nya lebih jauh, tapi enhancer ini kemudian akan dilekatkan dengan daerahnya. Tentunya bisa melekat seperti ini karena ada sequence konsensusnya, ada pengenalnya. Dan akan dilekukan oleh protein khusus namanya DNA binding. Jadi DNA atau protein yang tugasnya adalah melekukan DNA sehingga bagian dari mediator protein yang akan melekat dengan RNA polimerase itu bisa berdekatan dengan sequence enhancer atau silencer. Seperti itu untuk yang di awal, tapi juga ada tahapan yang lanjut di sini, yaitu pada saat post-transcriptional processing. Kalau tadi untuk ekspresi regulasi pada saat tahap transkripsi di awal, justru pada saat remodeling kromatin. Kemudian pada tahap di sini pun setelah transkripsi ada proses lanjutan eukariotik itu. Ada 3 modifikasi, diberi guanylyl transferasi, guanin di ujung 5, diberi adenin di ujung 3, dan kemudian ada intron splicing. Nah, untuk intron splicing, nah ini tadi yang poliadenilasi, jadi diberi A sangat banyak di ujung. Bagian ujung dari ujung 3 dari gen tersebut. Nah, kemudian untuk intron splicing, tentunya dia menggunakan enzim khusus untuk pemotongnya, yaitu spliceosome. Jadi intron-intronnya itu dihilangkan, sehingga nanti akan menghasilkan ekson-eksonnya saja. Nah, ketika sudah menghasilkan ekson, nah ini yang khas sekali di eukariotik. Ketika sudah jadi ekson 1, ekson 2, ekson 3, ekson 4, ini ternyata tidak langsung 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu. Jadi ada alternatif splicing. Satu gen, tetapi jadi proteinnya bisa beda. Nah ini, jadi misalkan ya dari satu gen ini, ekson yang dipakainya 1, 2, dan 3, jadinya protein A. Tapi ketika pakainya 1, 2, dan 4, 3-nya tidak digabung, tidak digunakan, maka jadi protein B. Contohnya adalah di sini. Ada bagian pre-mRNA, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika di splicing dan dilakukan di sel saraf, sel otak, processingnya itu di sel otak. Nah, kemudian yang diambilnya itu 1, 2, 3, 5, 6. 4-nya tidak dipakai. Hasilnya apa? Hasil translasinya itu adalah memproduksi hormon CGRP. Sementara ketika diproses di tiroid, gennya sama,
Tetapi pada saat alternatif splicing-nya itu tidak menggunakan ekson ke-5 dan ekson ke-6, jadinya hormon kalsitonin. Itu. Jadi ternyata sangat banyak sekali regulasinya. Jadi sangat banyak sekali kombinasi yang bisa muncul dari satu gen. Dari gennya saja sudah banyak, tapi kombinasi gennya saja masih banyak yang belum diketahui. Anggap saja dari satu gen itu ada 7 ekson, yang sangat sedikit ya sebenarnya, tidak mungkin. 7 ekson. Berarti ada kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 1, 2, 3 saja, 1, 2, 3, 4 saja, atau 1, 3, 5, 6, 7. Berapa kombinasi protein yang akan dihasilkan? Itulah, sekompleks itulah eukariot. Itu dalam proses regulasinya, sehingga protein-protein yang dihasilkan yang dihasilkan itu menjadi sangat banyak sekali kombinasinya itu eukariot, sehingga penelitiannya pun sampai saat ini masih terus dilakukan. Kelainan-kelainan yang disebabkan oleh kegagalan ekspresi gen juga sangat banyak gitu, karena variasinya di sel eukariotik ini memunculkan banyak pertanyaan. Seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Ibu Gina. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang dipaparkan oleh Ibu Gina. Materi yang sangat-sangat menarik, meskipun agak mungkin bikin pusing Ibu, karena memang jujur kami dari Bapak Ibu guru tingkat SMU itu mungkin untuk yang terkait ke regulasi ekspresi gen, terutama Ibu itu mungkin agak kesulitan, karena memang itu materi baru buat kami. Tapi alhamdulillah dengan pencerahan materi dari Bu Gina luar biasa, kami menjadi banyak tambahan ilmu pada kesempatan hari ini. Dan rekan-rekan dari Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia sangat antusias Ibu mengikuti kegiatan webinar siang ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta, namun mungkin keterbatasan waktu mungkin nanti belum bisa semua kita tampilkan. Coba akan saya baca satu persatu, nggih Ibu. Sebetulnya kami masih kepingin sekali mendapatkan penjelasan lebih banyak dari Ibu Gina, namun karena memang keterbatasan waktu, kita tidak bisa memperpanjang waktu untuk pemaparan. Terima kasih. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk soal yang pertama, Ibu, untuk pertanyaan pertama, mohon maaf, dari Ibu Sukaningdiah, dan ini juga ada pertanyaan yang senada dari Ibu Emilia Manlapan Jakarta, terkait dengan DNA yang diterjemahkan menjadi mRNA, itu DNA sense atau DNA antisense, Ibu, gitu. Okay. Kemudian apakah DNA template itu arahnya selalu 3 aksen ke 5 aksen gitu. Baik. Itu untuk pertanyaan pertama, monggo Ibu. Saya langsung jawab saja, karena memang istilah-istilah sense, template, ya seperti itu selalu membingungkan Bapak Ibu. Ya, betul. Ya, jadi dibolak-balik, dan memang sebenarnya untuk istilah sense dan anti-sense itu sendiri sudah jarang digunakan saat ini. Itu saya pun pada saat belajar pun tidak menggunakan istilah sense dan anti-sense, tapi langsung menggunakan istilah template ya, dan coding. Template dan coding. Nah, sebenarnya untuk istilah sense itu adalah coding. Sense itu berarti arahnya 5 ke 3. Dan yang akan yang menjadi cetakan, jadi yang akan dibuat gitu ya. Jadi dia itu akan, RNA polimerase itu akan membuat cetakannya dari mana? Agar dia targetnya menjadi 5-3, dia buatnya adalah dari antisense. Jadi agar apa? Agar targetnya 5 ke 3. Jadi harus 5 ke 3. mRNA yang dibentuk harus 5 ke 3. Oleh karena itu, dia harus mencetak dari 3, 5. Nah, itu jadi harus dari antisense-nya ketika membuatnya. Tetapi targetnya sebenarnya adalah sense. Itu. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu, untuk mencetaknya itu adalah dari DNA template, yaitu 35.
antisense. Hasilnya itu adalah coding, yaitu hasilnya adalah 53 mRNA. Kira-kira bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Ini itu yang dibolak-balik. Jadi gini Bu Gina, sebetulnya memang buku-buku tingkat SMU itu memang banyak yang masih menggunakan istilah sense, anti-sense gitu. Jadi memang buku SMU banyak sekali yang menggunakan sense itu sebagai DNA yang cetakan. Maaf. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman ada kebingungan untuk membedakan mana itu sense dan mana itu anti-sense, itu wajar. Karena memang banyak buku-buku yang SMU yang memang menggunakannya agak berbeda dengan buku literatur yang seharusnya. Ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti pencerahan dari Bu Gina bisa membuka wawasan kita, dan itu memang tantangan buat kami untuk selalu mau membaca dan membaca ya Ibu, belajar terus. Ya, betul sekali. Jadi memang istilah sense anti-sense itu yang sering dibingungkannya adalah karena ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, istilahnya adalah pada saat proses transkripsi itu adalah proses pencetakan DNA, pencetakan RNA dari DNA. Yang diinginkannya itu adalah DNA sense. Yang diinginkannya, tapi membuatnya dari mana? Dari anti-sense. Seperti itu. Jadi hasilnya itu yang diinginkan sense, ya. Tapi tidak mungkin RNA polimerase membuatnya dari sense seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Hammi Aziziah ini. Ibu mohon izin bertanya, apakah ada kemungkinan kalau struktur intron pada eukariotik itu tidak terpotong? Jika bisa, apa dampaknya jika misalnya tidak terpotong? Baik, tentu bisa, sangat mungkin sekali intron itu tidak terpotong, Bapak Ibu. Jadi kenapa tidak terpotong? Yaitu ketika protein pemotongnya tidak terbentuk sempurna, seperti itu. Jadi ada protein khusus yang tugasnya untuk memotong daerah intron, ada juga posisi dia itu membentuk hairpin sendiri. Jadi ada tambahan lagi informasi ya Bapak Ibu, hairpin itu adalah struktur yang ada pada DNA yang dia itu sistemnya bercermin. Misalkan di sini itu adalah ATG, maka di sebelahnya itu adalah ATG berarti TGA di sebelahnya. Sehingga ketika mereka itu bertemu, mereka akan bercermin. Nah, melipat seperti ini. Nah, ketika melipat seperti ini, maka yang akan terjadi itu adalah dia itu akan dipotong nantinya karena dia itu menghalangi rantai yang harusnya lurus. Kemudian ini ada yang melekuk begini, gitu. Melekuk ini, nah ini akan dipotong. Nah seperti itu, ada struktur yang seperti itu. Tapi ketika pemotongnya itu tidak dibentuk, berarti ada kesalahan pada saat transkripsi ataupun translasi protein regulator untuk pemotongan, maka proses tersebut itu tidak terpotong ya. Jadi tetap aja ada intron-intron. Tentunya efeknya itu adalah tidak bisa ditranslasi. Itu. Jadi ketika ditranslasi, itu ketika dimulai, karena pada saat proses transkripsi itu harus ada start codon. Di start codon, kemudian setelah itu ada proses elongasi dan lain-lain di translasi itu ada misalkan intron. Nah, intron ini tidak akan jadi apapun, tidak ada kodenya. Jadi tidak akan menjadi apapun sehingga kosong. Itu berhenti ya Ibu ya nanti berhenti. Jadi proses transkripsinya itu terpotong, tidak ada asam amino yang seharusnya ada. Nah, sehingga dia jadinya tidak fungsional, proteinnya menjadi dihancurkan ujung-ujungnya. Seperti itu. Biasanya untuk eukariot sebelum mau translasi saja sudah dicek lagi gitu. Jadi pengecekannya itu sebelum keluar, setelah keluar dan sebelum translasi. Itu sudah ada pengecekan. Jadi pengecekan apakah intronnya seluruhnya sudah dipotong atau tidak. Itu. Jadi kesalahannya ada banyak. Kesalahannya tadi ketika
intron tidak terpotong, berarti yang salah bisa banyak. Satu, bisa protein yang memotongnya tidak memotong. Kedua, yang ngecek ketika akan keluarnya tidak mengecek dengan benar. Yang ketiga, yang pengecekan yang akan masuk ke ribosom, ketika diterima ribosom itu juga tidak dilakukan pengecekan dengan tepat. Oleh karena itu, regulasinya luar biasa. Eukariotik itu sangat detail. Itu sangat detail sekali. Semua tahapan itu ada pengecekan. Sehingga ketika ada istilah kanker seperti itu, berarti kesalahannya itu sangat fatal itu. Jadi karena kesalahannya tingkatnya berlapis-lapis, ada di semua level gitu ya. Jadi padahal pengontrolannya ada di mana-mana gitu ya. Dikontrol di mana-mana saja masih ada kesalahan, gitu kan. Apalagi dikontrolnya seperti prokariot itu hanya di awal. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab terkait apa yang akan terjadi apabila intron tidak terpotong, seperti itu. Terima kasih Bu Gina, luar biasa jawabannya, tambah ilmu lagi ini, tadi ada istilah hairpin gitu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu, wah ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Ibu, karena memang materi kita yang terkait dengan gen, protein, dan juga regulasi ekspresi gen ini sangat menarik bagi kami, dan tadi juga saya sampaikan di awal, materi ini memang materi yang menurut kami adalah rumit, dan juga kami masih sangat banyak kekurangan di materi ini, sehingga antusias dari para peserta luar biasa ini Ibu. Masih banyak pertanyaan. Untuk berikutnya dari ini Bapak apa Ibu ya, Bapak Torop Taruli. Mohon izin bertanya, DNA itu kan double helix. Saat proses sintesis protein yang bertindak sebagai template itu rantai yang mana? Tadi sudah terjawab tadi ya Ibu. Ya, sudah. Kemudian pertanyaan yang kedua, replikasi DNA dan sintesis protein itu kan diajarkan terpisah gitu. Mohon pencerahannya, bagaimana hubungan antara replikasi dan sintesis protein? Proses yang mana duluan ya yang harus dijelaskan gitu? Apakah replikasi dulu baru sintesis protein, ataukah sebaliknya? Atau tidak ada hubungan antara keduanya? Baik. Monggo Ibu Gina bisa diberi penjelasan. Jadi untuk yang mana dulu proses transkripsi atau sintesis atau replikasi dengan sintesis protein. Ini keduanya itu merupakan rangkaian, sebenarnya rangkaian yang ada di dalam sel. Tentunya tidak bisa diputus ya Bapak Ibu, itu tidak bisa diputus. Dan yang mana yang bisa lalu yang mana yang dulu gitu ya, replikasi terlebih dahulu atau sintesis protein terlebih dahulu. Tentunya ini perlu disambungkan dengan siklus sel Bapak Ibu. Dari siklus sel itu kan ada interfase, ada G1, S, G2. Nah, proses replikasi itu terjadinya adalah pada tahap S. Setelah G1. G1, S, G2. Artinya pada saat untuk menyiapkan proses-proses replikasi, itu tentunya harus ada proses pembentukan protein terlebih dahulu, yaitu protein atau enzim-enzim yang digunakan untuk replikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiapkan dulu di tahap G1, kemudian nanti di tahap S terjadi proses replikasi DNA, setelah itu baru dilanjutkan lagi di tahap G2. Di tahap G2 masih dilanjutkan proses sintesis protein. Jadi di sini tentunya agar replikasi bisa berjalan, maka dia harus melewati tahapan sintesis protein terlebih dahulu agar enzim-enzim untuk replikasi itu dapat dibuat dan replikasinya bisa terjadi. Seperti itu. Jadi ini satu kesatuan Bapak Ibu, tidak bisa diputus tentunya. Tidak bisa sendiri-sendiri, Ibu. Ya, betul sekali. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menghubungkan saja ketika menjelaskan ke siswa bahwa proses ini adalah proses yang berkesinambungan gitu. Jadi perlu dipahami, pasti dipertanyakan pada saat replikasi, misalkan menjelaskan tentang replikasi terlebih dahulu, dijelaskan tentang enzim, tentu enzim dari mana proteinnya, gitu kan ya? Enzimnya dari sintesis protein. Sintesis protein itu dasarnya, sintesis protein ekspresi yang akan
digunakan ya, dalam semua aktivitas di dalam sel seperti itu. Terima kasih Bu Gina. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat Bapak Thorob Taruli dan juga seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Untuk pertanyaan berikutnya, dari Ibu Isnur Jayanti, apakah dalam proses translasi itu bisa terjadi kesalahan penerjemahan asam amino, Ibu? Jika terjadi kesalahan, apa yang akan terjadi? Polanya sebenarnya hampir sama dengan intron ya, Bu. Jadi jika intron tidak terpotong, maka apa yang terjadi? Tentu semua level, semua tahapan itu bisa terjadi kesalahan. Dan kesalahannya bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal, Bapak Ibu. Jadi ini yang dikatakan dengan istilah mutasi. Gitu. Jadi mutasi bisa terjadi pada material genetik tentunya. Jadi misalkan terjadi pada tahap di kodonnya itu sendiri ada yang salah, misal Bapak Ibu. Maka proses penerjemahannya juga salah. Siapa yang salah? Misalkan penerjemahan tRNA-nya. Jadi pada saat membentuk tRNA yang diharapkan, tRNA yang diharapkannya itu salah gitu. tRNA yang diharapkannya salah. Sehingga pada saat digunakan untuk penerjemahan, yang diterjemahkannya juga menjadi salah. Atau bisa jadi ada senyawa-senyawa yang dia itu memiliki kemiripan dengan asam amino tertentu. Gitu. Jadi misalkan ada senyawa tertentu, saya mohon maaf karena saya tidak terlalu hafal xenobiotiknya apa saja. Jadi ada beberapa karakter senyawa yang dia itu bisa menyisip atau memimik asam amino. Sehingga ketika dia itu memimik asam amino, dibawa oleh tRNA dan disisipkan pada proses translasi, maka yang disisipkan salah. Gitu. Jadi protein yang dihasilkan menjadi salah. Itu seperti itu. Jadi ketika salah, maka protein yang dihasilkan menjadi tidak fungsional. Tubuh biasanya ketika dia tidak fungsional ada level lanjutan, yaitu ketika pengecekan protein, dicek lagi protein yang dihasilkan karena ada tahapan post modifikasi translasi. Sebenarnya itu jadi dari di eukariotik itu kan dari awal ada pengecekan regulasi. Ketika akan keluar ada regulasi. Ketika akan masuk ke ribosom ada regulasi. Keluar dari ribosom ada regulasi lagi. Jadi ketika keluar dari ribosom ada namanya post modification translasi. Itu pun dicek proteinnya apakah sesuai atau tidak, dan kemudian jika sesuai maka akan dilanjutkan nanti untuk modifikasi di badan Golgi. Seperti itu, atau tidak, misalnya perlu atau tidak di badan Golgi, dan jika tidak akan dihancurkan oleh proteosom. Artinya sebenarnya tubuh kita itu ada beberapa level yang harus dilewati agar protein salah itu bisa ada. Gitu ya. Protein yang salah itu ada. Tapi ketika protein yang salah itu muncul, nah itulah yang berakibat fatal terhadap fisiologi. Itu. Seperti itu mungkin bisa menjawab karena ada banyak, sebenarnya menarik Bapak Ibu ketika ada kesalahan-kesalahan yang ada pada proses transkripsi ataupun translasi, kesalahannya apakah dia itu menjadi terlalu banyak, terlalu sedikit, atau dihilangkan, ditambahkan, itu masalahnya jadi berbeda-beda seperti itu. Gitu. Baik, itu yang mungkin bisa saya jawab. Terima kasih Bu Gina. Mungkin terkait kesalahan translasi itu mungkin sebagai contoh mungkin seperti terbentuknya sel bulan sabit ya Ibu ya. Mungkin itu juga kesalahan translasi ya. Kesalahan untuk bulan sabit translasinya dia ya? Jadi asam amino yang berbeda, asam yang harusnya glutamat dia jadi valin gitu kan. Ya. Berarti kalau di sana itu yang terjadinya adalah mutasi. Transisi. Maaf. Jadi ada mutasinya yang tipe ketika diubah ya benar sekali. Ada transisi atau transversi saya kurang ingat jadi agak lupa. Yang jelas dia ada perubahan dari glutamat menjadi valin. Nah, di situ terjadinya adalah di mutasi gennya. Kalau ya kesalahannya kalau bukan karena kesalahan translasinya ya, tapi ya, karena dampak dari mutasi ya Ibu ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu, alhamdulillah pencerahannya luar biasa.
Ini masih ada lagi Ibu, sebentar. Silakan. Dari Ibu Kurota Ayun, Madrasah Aliyah At-Taqwa, Kota Tangerang. Bagaimana cara menjelaskan kepada siswa agar benar-benar tergambar tentang gen, protein, dan juga proses regulasi ekspresi gen? Gitu. Adakah aplikasi tertentu yang memudahkan Ibu? Oh, aplikasi ya, Bapak Ibu. Sebenarnya saya sampai saat ini belum menggunakan aplikasi-aplikasi khusus untuk menjelaskan tentang gen, kemudian tadi ada ekspresi gen dan dan regulasi ekspresi gen. Namun saya masih lebih sering menggunakan animasi-animasi. Animasi tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan animasi-animasi dari website khusus yang membahas tentang genetika. Jadi misalkan di sini saya tadi untuk yang protein pun saya mengambil dari Protein Bank. Jadi memang ada beberapa, mungkin Bapak Ibu juga sering melihat ya di YouTube itu, di YouTube ada beberapa animasi yang menarik, namun mungkin perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu agar bisa disampaikan ke siswa, karena sudah sangat banyak animasi-animasi yang menjelaskan proses sintesis protein hingga regulasi ekspresi gen. Namun jarang digabungkan dalam satu video seperti itu. Jadi karena saking besarnya itu sebenarnya proses ekspresi gen dengan proses regulasi, jadi itu biasanya terpampang dari beberapa animasi. Namun jarang sekali dalam bentuk aplikasi khusus, misalkan virtual lab. Nah, seperti itu jarang. Saya belum menemukan, tapi mungkin jika aktif untuk mencari gitu, nah itu sebenarnya bisa mendapatkan. Namun saat ini saya belum bisa memberikan tambahan dari di mana untuk aplikasi khususnya. Namun Bapak Ibu bisa menggunakan animasi-animasi asalkan Bapak Ibu bisa memilah konsep-konsep yang sesuai, karena memang di website ataupun di YouTube seperti itu sudah banyak sekali animasi, namun perlu kita tonton apakah sesuai dan bisa diterima sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peserta didik, karena ada yang sampai ke sana dan ada juga yang tidak perlu. Jadi ada yang sangat detail sekali. Dan ketika sangat detail tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan karena istilahnya menjadi sangat banyak. Tapi di sini Bapak Ibu perannya adalah untuk memilihkan kira-kira video mana yang sekiranya dia itu sudah sangat baik, namun sudah pas untuk peserta didik. Dan ini saya sarankan gunakan dari website-website yang penyedia biologi sel. Jadi khusus seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau misalkan saya menemukan, nanti saya kirimkan linknya seperti itu. Terima kasih Bu Gina. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta, namun karena keterbatasan waktu, mungkin tidak bisa semua kami sampaikan ke Bu Gina. Mungkin nanti kalau misalnya ada peserta yang ingin menanyakan sesuatu ke Bu Gina, barangkali bisa Jabri dengan Bu Gina ya? Ya, silahkan. Iya, silahkan hubungi saya. Saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan materi kita siang hari ini, Ibu. Ya. Kemudian untuk yang terakhir ini, Bu, tidak pertanyaan, Ibu, tetapi mungkin permohonan gitu ya, permohonan dari perwakilan Bapak Ibu guru gitu. Mohon kepada Ibu Gina untuk bisa membaca dan menelaah buku SMU yang beredar, sehingga apabila ada yang kurang tepat dan yang harus dijelaskan sesuai dengan situasi yang sekarang, itu bisa dipahami karena menyangkut juga pemahaman siswa dan bentuk soal yang akan dihadapi oleh siswa, sehingga terhindar dari salah persepsi. Ini ada beberapa Bapak Ibu yang menyampaikan hal yang senada. Jadi mungkin nanti ini PR buat Bu Gina dan juga tim dari Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi yang mungkin bisa membantu menelaah buku-buku SMU yang beredar
memang mungkin banyak konsep-konsep seperti tadi contoh aja yang sen anti-sen itu masih banyak dipakai dan ternyata juga kebalik begitu Ibu, yang mungkin ada di buku SMU yang akhirnya kami jadi kebingungan gitu. Tapi kebetulan kalau di daerah kami dari MGMP sudah menggait perguruan tinggi, jadi kami sudah mendapat pencerahan dari perguruan tinggi melalui kegiatan MGMP. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru semua bisa menggait perguruan tinggi terdekat mungkin ya Ibu ya. Jadi nanti bisa bekerja sama untuk bisa memberi pencerahan terhadap kekurangan-kekurangan yang kami miliki sebagai wujud untuk pembenahan dari kesalahan-kesalahan apabila ada di dalam materi-materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Karena memang ilmu ini selalu berkembang ya Ibu. Jadi ini saja tadi kita mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kami memang belum pernah dapatkan. Terima kasih sekali Ibu Gina. Sebetulnya masih sangat banyak yang ingin kami dapatkan, namun karena memang keterbatasan waktu, kita tidak bisa melanjutkan lagi, kita harus masuk ke sesi berikutnya, karena nanti masih ada sesi post-test, Ibu. Terima kasih sekali pada Ibu Gina, semoga apa yang Ibu Gina sampaikan pada siang hari ini memberi kemanfaatan kepada kami, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, yang nantinya ilmu ini bisa kita tularkan untuk anak didik kami, terutama ini bagi Bapak Ibu yang membimbing Olimpiade, mungkin ini adalah ilmu keren yang nanti bisa dipakai untuk acuan dalam membimbing putra-putrinya. Baik Ibu, untuk sesi berikutnya kita adakan post-test kepada Pak Agus, mungkin bisa memberikan linknya ke kolom chat. Post-test Oh sudah ya, dikirim. oh ya, saya ingatkan Bapak Ibu, monggo yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir. Link sudah tersedia di kolom chat. Untuk selanjutnya sesi post-test waktu 5 menit, monggo Bapak Ibu silahkan untuk mengisi link chat di kolom chat, maaf, link post-test di kolom chat selama 5 menit mulai dari sekarang.
Silakan, waktunya telah habis, Ibu Sik. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, waktu untuk pretest sudah selesai. Maaf, waktu untuk post test sudah selesai. Terima kasih. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kembali kepada Ibu Gina atas segala materi paparannya yang luar biasa yang disampaikan pada siang hari ini, atas segala ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, membawa ke keberkahan kita semua, dan nantinya bermanfaat untuk kita semua dan juga anak didik. Untuk acara terakhir sebelum penutup, mohon ada closing statement dari Ibu Gina. Monggo Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kemudian tentunya dari apa yang saya sampaikan terkait gen, kemudian protein, dan regulasi ekspresi gen, itu sangat terkait dengan kelainan-kelainan yang ada di saat ini. Itu jadi bisa jadi hal tersebut menjadi suatu penjelasan tambahan ketika ada Bapak Ibu menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik atau siswa-siswi Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa membantu Bapak Ibu, kemudian menjadi pencerahan. Tentunya saya pun tidak selalu benar. Jadi apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan itu, karena saya tentunya masih banyak belajar, perlu banyak belajar. Di sini saya masih banyak sekali yang harus dibaca. Di sini saya menyampaikan yang sekiranya saya pahami, dan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Itu saja paling Ibu Hartini, silakan. Amin. Terima kasih Ibu. Insya Allah ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kami. Dan Bu Gina ini luar biasa, masih muda tetapi ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kami bisa meniru ya Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, waktu telah mencapai akhir kegiatan webinar ini. Banyak hal yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita hari ini dan juga ke depan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat walaupun kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita masih tetap selalu bisa meningkatkan keprofesionalan kita
sehingga kita semua akan menjadi guru yang profesional yang bisa senantiasa mengupgrade diri, memperbaiki kualitas diri, dan selalu belajar dan belajar. Selalu menjadi guru pembelajar, meskipun usia mungkin tidak muda lagi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memberkahi kita semua. Mohon maaf jika selama saya memandu acara pada kesempatan hari ini banyak kesalahan, baik tutur kata yang kurang sopan mungkin, dan juga ada kesalahan-kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, mohon bisa dimaafkan. Untuk selanjutnya, mari kita tutup acara webinar siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.